Kita disiksa oleh ketidakpastian karena menunggu tadi. Kapan Presiden Jokowi berjarak? Itu namanya siksaan. Nah, kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak yang akan muncul. Tidak bisa lagi didiskusikan. Parlemen jalan. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemaksulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah. Aparat justru bisikin aja pada wakil presiden. Apa? Keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Tadi Ubed kasih kritik bahwa mahasiswa yang bisa diandalkan untuk memulai perubahan buruh kurang. Fakta minggu lalu, Jumhur teriak keras dan semua sosial media. Kalau PPATK masih mengunci rekening, buruh akan lakukan narik uang. Tiba-tiba dalam 32 jam saya hitung dibatalkan itu. Karena suara dari Jumhur Hidayat. Jadi jelas keadaan ini memungkinkan kita mengatakan semua suara kami itu relevan karena di dalam organisasi ini ada yang berpikir tajam. Indrajit ucapkan satu upaya untuk melihat prospek global politics. Mulyadi menerangkan dengan bagus apa sebetulnya sumber kerusakan kita. Antoni mengucapkan dengan fasih data-data yang memungkinkan kita tahu bahwa pada akhirnya akan ada crash. Kapan itu? Ketika kesulitan ekonomi crossfire dengan tekanan politik. Idenya sempurna tuh. Jadi betul tadi, siapa tadi yang ngutip Alice in the Wonderland? Snow White. Betul. Kita mengajukan pertanyaan pada Putri Salju. Mirror, mirror on the wall. Who is the smartest one of all? Hai, cermin di dinding. Siapa yang paling pinter di antara yang ada? Kata si cermin, kabinet merah putih paling pinter. Tapi masih ada kami di atasnya. Saya hanya mengutip Alice in the Wonderland ya. Bacaan anak-anak saya, bacaan saya waktu masih anak. Karena yang diterangkan oleh Antoni, diterangkan oleh Indrajit, diterangkan oleh Mulyadi, diterangkan oleh teman-teman semua itu menunjukkan kualitas berpikir kita yang nggak ada dendam pada manusia, tapi kita dendam terhadap kebijakan yang dibuat oleh beberapa manusia. Ada yang kutip tadi soal Puyi, anak kecil yang kemudian jadi raja di Cina tuh, dan itu yang menyebabkan kerajaan Ming itu tumbang. Tapi untung wajah anak kecil itu kita tidak lihat di ruangan ini. Kosong. Tapi buat saya Presiden Jokowi tidak melanggar konstitusi ketika menyodorkan anak kecil itu. Dia tidak melanggar konstitusi. Yang dia langgar adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dia mesti dipenjara karena itu. Menyuruh anak-anak bermain di wilayah orang dewasa itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu keadaan kita hari ini. Kalau kita coba bikin refleksi yang lebih tajam lagi. Semua udah ucapkan itu dengan dalil yang kuat bahwa mengambil jarak dari penjahat adalah keputusan moral. Harusnya jadi keputusan moral, bukan keputusan politik. Pak Prabowo terpilih secara elektoral. Dia punya kekuatan elektoral. Tapi hasil kekuatan elektoral itu adalah hasil transaksi politik. Bisa nggak dia ubah itu dari kekuatan elektoral menjadi kekuatan moral? Itu yang kita perlu beritahu pada presiden. Anda menang secara elektoral, tetapi ada masalah moral di situ. Maka bring moral back into politics. Kita mau itu supaya jarak itu terjadi. Nah kami adalah kekuatan melalui perspektif moral itu. Kita nggak punya masa. Tapi keterangan-keterangan yang diucapkan oleh emak-emak, diucapkan oleh BEM, diucapkan oleh jurnalis, diucapkan oleh masyarakat sipil, diucapkan oleh mereka yang sedang mengibarkan bendera One Piece, semuanya adalah moral call pada Presiden Prabowo. Karena tadi masih ada harapan. Coba saya ulas secara lebih sedikit teoritis supaya saya terhindar dari delik ya. Refleksi 80 tahun Indonesia. Apa itu Indonesia? Refleksi 1 tahun Presiden Prabowo. Bulan Oktober nanti. Presiden Prabowo memegang kendali kebijakan. Karena itu dia adalah objek kritik. Kita adalah subjek. Warga negara itu subjek. Tapi Indonesia tidak mungkin kita jadikan objek kritik. Karena dia ada dalam kedudukan objektif yang tidak kita kuasai. Kebijakan adalah objek kritik kita karena kita kuasai. Bahasa Inggris kurang mampu untuk menerangkan bahasa Jerman. Yang membedakan antara Gegenstand dan objek. Ada yang belajar di Jerman enggak? Gegenstand artinya objek yang ada di pikiran kita karena itu kita kendalikan. Objek OBJEK-T itu objek yang tidak ada di dalam kendali pikiran kita. Indonesia tidak ada dalam kendali pikiran kita. Tapi kebijakan Presiden Indonesia ada di dalam kendali kepentingan kita. Agak teoritis ya. Jadi kalau kita bayangkan apa yang akan terjadi sebagai Indonesia nanti di dalam 5-10 tahun ke depan, sesungguhnya kita hanya mampu dekati itu secara intelektual. Secara intelektual. Buat terjadi realignment di Eropa, buat terjadi realignment di Indo-Pasifik,
Kita bisa bayangkan itu di dalam pengetahuan kita tentang global issue, global politics. Beberapa bulan lalu di situs pemerintah Amerika ada negara baru yang dideklarasikan secara virtual. Namanya Sunda Baru. Jadi Amerika mencoba memetakan secara virtual harus ada negara baru yang di dalam konsepsi dia, ada di dalam genggaman dia. Dia sebut Sunda Baru. Itu adalah persekutuan antara Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Indonesia Timur tidak dianggap. Jadi artinya tadi, yang disebut tadi, potensi secessionism, potensi federalisme, ada di dalam pikiran para strateg hubungan internasional di Amerika. Hal yang sama kita baca juga dalam situs Australia. Bahwa Indonesia itu dibelah secara virtual. Artinya, aliansi antara Amerika dan Australia sudah punya semacam kesepakatan untuk melihat masa depan 20-30 tahun ke depan itu. Jadi kita coba lihat pergumulan politik kita dari perspektif global politics yang tidak mungkin secara objektif kita kendalikan. Tetapi kepemimpinan Presiden Prabowo dengan sendirinya objek dari pengendalian kita karena hubungan legitimasi tadi. Nah kita coba bikin proyeksi. Apa yang akan terjadi 1 tahun setelah Presiden Prabowo memerintah? Pasti kesulitan ekonomi tidak mungkin diselesaikan dalam 90 hari ke depan. Jadi konstatasi Pak Antoni sangat mungkin dijadikan alasan untuk menguji legitimasi Presiden 90 hari ke depan. Sangat mungkin, sangat dekat. Pembicaraan kita hari ini disiarkan streaming lewat Edi Mulyadi dan beberapa YouTuber. Real time pembicaraan kita di sini dibaca oleh investor dunia yang mau masuk ke Indonesia, mau masuk ke Danantara segala macam, yang lagi nongkrong minum kopi di Singapura, di Orchard Road atau di Ginza di Tokyo. Mereka saling kirim-kirim WA. Lu denger nggak uraian Antoni? Si investor Jepang bilang begitu pada temannya yang dari Paris, bicara, investor dari Qatar. Gila tuh, kami tuh mengulas dan mengulik secara tajam. Berarti ada masalah besar di situ. Real time kondisi investasi itu udah berubah. Setelah Antoni ngomong, setelah Indrajit ngomong, setelah Mulyadi ngomong. Jadi bayangkan misalnya, keterangan 3 akademisi bisa membatalkan niat investasi dari mereka yang udah parkir uangnya di Singapura. Tinggal menunggu. Apakah Prabowo mau mengambil moral call untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi? Itu ditunggu investor detik ini, real time. Begitu dunia interconnected. Tidak ada isu yang tidak diketahui oleh internasional. Sementara kabinet mesti tunggu mingguan untuk bersidang. Jadi kita lihat kecepatan informasi itu adalah alat revolusi yang paling memungkinkan. Tapi sekali lagi kita punya semacam keinginan untuk ya Pak Prabowo selesaikan dong problem-problem di masa lalu itu. Election bisa berbeda dengan decision. Prabowo memenangkan election, tapi decisionnya itu ditunggu justru. Anda punya kapasitas karena hasil elektoral. Sekarang Anda punya kapasitas juga untuk menunjukkan jarak moral Anda dengan rejim sebelumnya. Kan simple logiknya seperti itu. Jadi teman-teman kita tahu bahwa keadaan ekonomi kita betul-betul ada di dalam kondisi yang dengan sedikit picu kecil ambruk. Soal kepercayaan. Apalagi kepercayaan mak-mak. Disebutin 5,12% growth. Dengan susah payah pemerintah menerangkan. Itu memang benar. Tetapi Bima Yudhistira dari Selius mengirim surat ke PBB. Dan PBB menjawab, oke, kami akan riset kembali 5,12 itu masuk akal apa tidak. Investor yang saya ceritakan tadi, yang sekarang lagi ngopi di Orchard Road itu, nggak perlu nunggu PBB jawab. Dia tahu bahwa kami lebih dia percaya daripada hasil sidang kabinet. Logik dari data itu. Jadi kalau dikatakan tadi, apa sumber subversi yang bisa menggoyah kepemimpinan Prabowo? Bukan gerakan massa, bukan gerakan buruh, bukan gerakan mahasiswa. Tapi data kecil itu yang bisa dibaca. Mungkin sekarang itu running text dari Bank Indonesia diperhatikan terus oleh investor. Kapan kita intervensi supaya rupiah itu jatuh? Gampang. Financial market itu sangat peka terhadap 1-2 pikiran yang tiba-tiba di-upload dan merasa ini yang gue tunggu untuk memutuskan invest atau tidak. Kita ada dalam kondisi itu. Dan saya kira Presiden Prabowo juga mengerti kondisi itu. Dari sumber yang lain. Mungkin juga dari sumber teman-teman yang ada di sini. Dari Jumhur, dari Syahganda. Yang berupaya untuk membantu perspektif tapi tetap dengan jarak moral tuh. Syahganda, Jumhur, saya tahu. Gak mungkin terbalik. Jadi kecurigaan itu betul-betul harus kita pastikan hasil analisis rasional kita. Ya saya tahu orang mengatakan Rocky Gerung itu pesimis terus. Sementara kabinet, menteri-menteri bilang harus optimis. Oh ya. Saya pesimis yang rasional, kabinet optimis yang irasional. Udah. Karena kita bikin kalkulasi. Jadi sebetulnya kalau Presiden Prabowo mendengar uraian di sini, dia harusnya punya moral call untuk mengatakan, saya paham apa yang diucapkan oleh kami. Dan itu yang
saya inginkan. Tapi tolong bersabar Pak Gatot. Tunggu momentum. Tolong bersabar Said Didu. Tunggu siasatku. Tambahkan sabarmu Pak Lanyala. Karena aku lagi menyusun strategi. Saya membayangkan Prabowo bicara itu di dalam hatinya. Dan kesempatan seperti ini jadi pengukur antara siapa yang menginginkan Indonesia bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh dalam keadilan. Dan siapa yang hanya mengendus-ngendus jabatan dan berupaya untuk menempel pada kekuasaan. Jadi bagus betul hari ini ada refleksi. Dan kita tahu bahwa setiap refleksi tidak harus menghasilkan aksi. Tidak harus menghasilkan aksi. Tapi refleksi yang bermutu hanya didasarkan pada kemampuan kita dan keinginan kita untuk membuat aksi itu tiba secara mendadak. Nah, kemendadakan itu yang saya duga ada di dalam banyak kelompok. Kelompok jurnalis sedang mempersiapkan kemendadakan. Teman-teman dari RRT ini juga lagi mempersiapkan kemendadakan. Para purnawirawan sudah mempersiapkan kemendadakan itu. Pati adalah pintu pertama untuk kita pahami bahwa satu persoalan lokal bisa jadi urusan nasional. Kenapa? Karena kondisi objektifnya sama. Yaitu harapan daerah untuk diguyur lewat dana-dana pusat tidak diperoleh. Faktanya memang begitu. Udah bertahun-tahun sebetulnya kasus itu. Tetapi begitu arogansi si bupati itu dimunculkan, maka masyarakat Jawa Tengah yang biasanya nerimo berubah menjadi ngamuk. From nerimo to amok. Kondisi ini ada di kita, laten di kita. Sebagai masyarakat yang dihina, disiksa oleh ketidakpastian. Kita disiksa oleh ketidakpastian karena menunggu tadi. Kapan Presiden Jokowi berjarak? Itu namanya siksaan. Nah, kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak yang akan muncul. Tidak bisa lagi didiskusikan. Parlemen jalanan. Fakta itu ada di kita. Siapa yang menurunkan Presiden Soeharto? Berapa orang? 20.000 orang mahasiswa duduk di atas Gunung Kura-Kura. Dan Presiden Soeharto mengerti bahwa dia sudah selesai. Itulah antropologi politik kita. Pati itu 10.000 mungkin. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemaksulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden. Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal. Lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Jadi pati bisa terjadi dalam beberapa minggu. Ketika tadi keadaan ekonomi yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu dekat dengan kemarahan publik yang dipendam karena ketidakpastian. Jadi apa yang memungkinkan terjadinya perubahan? Karena ketidakpastian itu sekarang ada di kafe-kafe dibicarakan tadi oleh Gen Z itu yang merasa bahwa potensi kami untuk membayangkan Indonesia terhalang oleh adanya si anak kecil itu. Dan itu sangat sosiologis. Jadi ini kesempatan kita untuk menyusun kembali energi moral kita untuk satu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih.